Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para peternak kambing di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya lagi nungguin kambing saya yang sedang lahiran. Nah ini teman-teman, sudah lahir anak pertama. Nah itu ya. Jadi teman-teman, sebagai peternak kita harus tahu apa yang harus dilakukan ketika kambing kita lahiran ya. Pertama kita harus bersihkan dulu sisa plasenta yang ada di hidung ya. Yang ada di hidung dan di mulut seperti itu ya, dibersihkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar sisa plasenta itu tidak masuk ke mulut dan tidak masuk ke lubang hidung ya. Artinya akan menghambat pernapasan daripada cemplay itu. Jadi kita harus bersihkan yang ada di hidung dan di mulutnya. Nah setelah itu kita dekatkan ke induknya supaya induknya itu mudah untuk menjilati. Kenapa kita dekatkan? Tujuannya adalah supaya antara anak sama induk itu terjadi kedekatan ya. Kedekatan antara anak dan induk itu semakin baik, dan kemudian induknya mendapatkan energi baru untuk bisa mengeluarkan cemplay berikutnya, karena sisa-sisa plasenta yang dijilati sama induknya itu dimakan teman-teman, dan itu merupakan sumber energi bagi sang induk ya. Induknya makan plasenta, dijilatin sambil dimakan. Nah, itu adalah sumber energi bagi sang induk supaya tenaganya dapat tenaga ekstra pada saat proses melahirkan. Ya, karena nggak mungkin juga induk itu akan makan rambanan, makan konsentrat pada saat melahirkan seperti ini. Jadi tenaga ekstranya itu didapatkan daripada sisa-sisa plasenta yang menempel di cemplaynya ya. Kemudian nanti cemplaynya juga biar semakin bersih. Jadi nggak usah dilapi teman-teman kalau yang ada di tubuhnya. Kita cukup mengelapi yang ada di mulut sama hidungnya. Untuk yang menempel di tubuhnya biar dibersihkan sama induknya sendiri. Nah ini sudah terjadi proses kelahiran anak yang kedua. Tadi anak yang pertama sudah lahir dengan selamat. Ini anak yang kedua. Nah ini masih proses mengejan teman-teman. Nah pada saat seperti ini kita juga harus, kalau bisa ditunggu ya. Kenapa? Kadang nanti pada saat melahirkan itu cemplay itu ada yang masih terbungkus plasenta, sedangkan posisi induknya susah untuk berdiri, susah untuk jilat-jilatin ya. Jadi pada saat terjadi cemplay yang lahir dalam keadaan masih terbungkus plasenta, kita harus segera membukanya agar cemplay tersebut tidak mati ya. Meskipun cemplay itu lahir dengan keadaan selamat, tapi kalau terbungkus plasenta itu bisa dipastikan akan mati teman-teman, karena dia tidak bisa bernapas. Nah, banyak kasus seperti itu ya. Jadi teman-teman diharapkan kalau punya kambing mau melahirkan ditungguin ya, biar nanti kalau ada apa-apa bisa segera ambil tindakan. Nah ini anak yang kedua, masih proses mengejan induknya. Nah ini anak yang kedua masih proses mengejan, terus itu induknya agak kesusahan untuk berdiri. Nah, kita dekatkan cemplaynya ya biar induknya nggak kesusahan. Itu cemplaynya mau belajar berdiri. Ya kita dekatkan.
Terus nanti jangan lupa dikasih antibiotik untuk antiseptik di tali pusarnya teman-teman. Tali pusarnya dikasih antiseptik seperti betadin, alkohol ya, tujuannya nanti biar tidak dimasukin bakteri di tali pusarnya itu dan biar cepat kering, karena banyak masalah yang terjadi pada saat cemple baru lahir tiba-tiba mati, tiba-tiba kejang. Itu karena disebabkan tali pusarnya tidak dikasih antiseptik. Tali pusarnya terkena infeksi ya, yang mengakibatkan penyakit titanus ya, mati mendadak pada cemple. Nah, ini cemple yang kedua lahiran tapi posisinya dalam keadaan sungsang ya. Ini adalah posisi yang sangat sulit bagi cemple yang mau lahiran karena yang keluar ekornya dulu ya. Ini cemplenya kita lihat, kita cek, karena ini lahirnya posisinya sungsang teman-teman, anak yang kedua ini ya. Ini kita lihat posisinya sungsang. Nah, setelah kita cek beberapa saat ternyata ini mati teman-teman, anak yang kedua ini. Dan matinya bukan pada saat proses melahirkan, tapi matinya di dalam kandungan. Hal ini bisa kita lihat di bola matanya teman-teman. Itu bola matanya memutih, itu tandanya cemple tersebut mati pada saat di dalam kandungan. Karena memang posisinya tadi juga sulit ya, tadi posisinya sungsang, yang keluar ekornya dulu. Nah, ini padahal harapan kami ya, karena ini kambing persilangan antara Sanen sama Jawa Randu. Nah, kita harapkan yang kita harapkan yang betina-betina lahiran. Nah, ini yang betinanya mati, tapi nggak masalah, masih ada beberapa yang mau lahiran ya, kita syukuri aja masih ada beberapa ekor yang mau lahiran. Nah, ini masih proses melahirkan anak yang ketiga ya. Ini ya, tadi anak yang kedua mati, sekarang anak yang ketiga ya. Nah, ini proses melahirkan anak yang ketiga. Harapan kita anak yang ketiga ini lahir dengan selamat. Nah, ini induknya masih proses mengejan teman-teman. Induknya masih proses mengejan. Nah, ini plasentanya juga sudah keluar. Ini jangan sampai pecah teman-teman ya. Pecahnya nanti ya, kalau sudah pecah itu harus segera ditarik, karena nanti bisa mati terbungkus plasenta nanti ya. Jangan sampai pecah dulu kalau belum keluar kepalanya ya. Kalau masih belum keluar kepalanya diusahakan jangan sampai pecah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bantu tarik biar cepat. Tariknya pelan-pelan aja. Nah, ini masih terbungkus plasenta teman-teman. Kejadian seperti inilah yang harus kita sigapi ya. Nah, itu saya buka plasentanya supaya bayinya itu cemplenya itu bisa segera bernapas ya. Ini masih terbungkus plasenta. Kejadian seperti inilah yang menyebabkan banyak cemple mati kalau tidak segera ditangani ya, terbungkus plasenta. Tapi alhamdulillah kali ini segera saya buka tadi plasentanya, jadi cemplenya lahir dengan selamat, anak yang ketiga teman-teman. Ini anak yang ketiga. Nah, kita tunggu lagi, sepertinya masih ada teman-teman ini yang mau lahiran, yang masih belum keluar ya. Ini sudah keluar 3 ekor. Ini sudah keluar 3 ekor. Nah, sepertinya kalau prediksi saya ini masih ada lagi ya yang belum keluar, anak yang keempat.
karena kita lihat gerak-gerik babon induknya ini masih sering mengejan. Nah, ini masih mengejan terus. Nah, sepertinya masih ada satu ekor lagi yang belum keluar ini. Nah, kita tunggu beberapa saat teman-teman. Ini induknya masih jilati anak yang ketiga. Ya, ini anak yang ketiga ini jantan teman-teman. Anak yang ketiga ini jantan. Yang pertama tadi jantan, yang kedua betina mati, yang ketiga jantan lagi ya. Jantan lagi teman-teman yang ketiga ini. Semoga anak berikutnya yang keempat ini lahir dengan selamat juga teman-teman. Ya, saya coba cari perlengkapan dulu seperti alkohol ya, untuk nanti disemprotkan di tali pusarnya. Kita semprot alkohol atau betadin ya. Kita cari di perlengkapan obat dulu teman-teman. Kemudian nanti induknya ini selama 3 hari berturut-turut dikasih antibiotik. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi infeksi teman-teman. Tidak terjadi infeksi pada alat reproduksinya ataupun susunya. Nah, karena banyak kejadian setelah pasca melahirkan seperti ini, terjadi infeksi di ambing susunya karena tidak dikasih antibiotik ya, sehingga menyebabkan mastitis ya. Jadi untuk mengantisipasinya, nanti setelah proses melahirkan ini selama 3 hari berturut-turut kita kasih antibiotik super tetra ya, yang paling mudah itu super tetra. Nah, dosisnya nanti kalau hari pertama ini, nah ini anak yang ketiga teman-teman. Anak yang ketiga setelah kita tunggu-tunggu lahiran juga ya. Anak yang ketiga ini warnanya putih dan jantan lagi teman-teman. Nah ini yang mati dikubur dulu sama anak kandang. Nah itu dibawa keluar yang mati tadi, yang nomor 2. Dan yang nomor 3 ini alhamdulillah selamat ya. Jadi pada saat ini 1 ekor indukan melahirkan 4 ekor cemple ya. 4 ekor cemple, 3 jantan, 1 betina, dan yang mati 1 teman-teman ya. Yang mati 1 tetap kita syukuri karena kita diberikan 3 ekor cemple jantan ya. Jadi induknya ini luar biasa sekali teman-teman. Sangat jarang sekali kambing bisa melahirkan anak sebanyak 4 ekor. Sangat jarang sekali, baru saya temui ini di kandang saya. Biasanya 2, 3 itu sering, 3 itu sering teman-teman. Tapi kalau 4 ini baru kali ini teman-teman. Ini salah satu pemecah rekor luar biasa di kandang saya. Ini indukan ini. Jadi 1 indukan dapat melahirkan 4 ekor cemple. Nah, nanti kita bantu nyusuin teman-teman karena induknya masih lemes. Nanti kita ambil kolestrumnya, kemudian kita dotkan ke cemplenya karena ini induknya masih baru melahirkan 4 ekor, masih lemes teman-teman. Oke, kita update di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.